Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Rodiawati dari kelas 2B Pendidikan Agama Islam akan menjelaskan sistem operasi komputer dari definisi, fungsi, dan jenisnya. Baik, yang pertama yaitu definisi sistem komputer. Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. OS mengelola sumber daya sistem, menjalankan aplikasi, dan menyediakan antarmuka bagi pengguna. Sistem operasi bisa diibaratkan sebagai manajer di sebuah perusahaan yang mengatur seperti karyawan, peralatan, dan waktu agar perusahaan berjalan dengan efisien. Tanpa manajer, perusahaan akan kacau. Begitu pula komputer tanpa OS. Selanjutnya yaitu fungsi sistem operasi. Yang pertama yaitu mengelola perangkat keras. OS mengontrol penggunaan CPU, RAM, penyimpanan dan perangkat input atau output seperti keyboard dan printer. Contoh, saat mencetak dokumen, OS memastikan menerima data tanpa mengganggu program lain. Yang kedua yaitu menyediakan antarmuka pengguna. OS memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer melalui GUI atau CLI. Contoh, Windows menyediakan ikon dan jendela untuk navigasi, sedangkan Linux bisa dikontrol melalui terminal. Yang ketiga yaitu menjalankan dan mengelola aplikasi. OS memungkinkan berbagai program berjalan bersamaan atau multitasking. Contoh, saat pengguna mengetik keyword sambil mendengarkan musik di Spotify, OS mengalokasikan sumber daya agar kedua aplikasi berjalan lancar. 4. Mengelola file dan menyimpan. OS mengatur penyimpanan data, pembuatan folder, dan penghapusan file. Contoh, Windows Explorer atau macOS Finder membantu pengguna mengakses file dengan mudah. Yang kelima, keamanan dan pengelolaan pengguna. OS menyediakan fitur keamanan seperti password, firewall, dan enkripsi untuk melindungi data. Contoh, Windows memiliki Windows Defender untuk melindungi dari malware. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem operasi. Pertama yaitu Windows. Adapun kelebihannya, yang pertama antarmuka pengguna ramah atau user friendly. Yang kedua, kompatibilitas tinggi dengan berbagai perangkat dan aplikasi. Ketiga, banyak dukungan dan pembaruan dari Microsoft. Dan adapun kekurangannya yaitu rentan terhadap virus dan malware. Yang terakhir, berbayar dan cukup mahal. Yang kedua yaitu macOS. Adapun kelebihan, yang pertama tampilan elegan dan stabilitas tinggi. Kedua, keamanan lebih baik dibanding Windows. Ketiga, optimal untuk desain grafis dan multimedia. Dan adapun kekurangannya yaitu hanya tersedia untuk perangkat Apple. Dan harga perangkat Apple sangat mahal. Ketiga, ya Linux. Adapun kelebihannya yang pertama, gratis dan open source. Kedua, keamanan tinggi, lebih sedikit virus. Ketiga, cocok untuk server dan pengembang. Dan adapun kekurangannya yaitu tidak semua software mendukung Linux dan butuh pengetahuan teknis lebih untuk konfigurasi. Keempat, yaitu Android. Kelebihannya, yang pertama open source dan fleksibel, banyak pilihan perangkat dan aplikasi, dan terintegrasi dengan layanan Google. Dan kekurangannya yaitu fragmentasi perangkat atau tidak semua ponsel mendapat update OS.
dan rentan terhadap malware dari aplikasi tidak resmi. Yang terakhir yaitu iOS. Kelebihannya yaitu stabil dan optimal untuk perangkat Apple. Kedua, keamanan tinggi. Ketiga, ekosistem Apple yang terintegrasi dengan baik. Dan kekurangannya yaitu terbatas pada perangkat Apple dan kurang fleksibel dibanding Android, misalnya dalam kustomisasi. Baik, demikian video mengenai sistem operasi komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.